Ganjar gak berguna. Ambil lah wakilnya bagus. Siapa wakilnya? Kan ada. Siapa? Wakil kami ada yang Prabowo wakilnya Gibran yang diambilnya. Gibran tak pandai. Gigi kau. Aman ya, bener kata orang, semakin kecil angkanya, semakin berisik bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi hari ini yuk kita kembali tonton yang seru-seru ya. Masih dalam suasana pemilu sebetulnya. Gimana perkembangan pemilu, gimana perkembangan suasana sekarang di musim persidangan di MK ini. Tapi ini random ya, kita random yuk kita saksikan tingkah laku para netizen yang berseliweran di sosial media ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Donasi dari Pak Ganjar ya. Kontribusi Anda sangat menentukan masa depan bangsa. Tuh. Kemarin nolak bansos, Ya. sekarang minta donasi ke rakyat. Betul. Katanya Partai PDI suaranya paling besar. Tuh. Karena ada dana kampanye dari pemerintah. Betul. Pak, masih kurang. Ya. Terus kalau donasi ke situ untuk suara rakyat kemajuan Indonesia, Ya. bukan itu kan buat partai. Ya. Mendukung partai dan mendukung capres Betul. Ganjar, Pak. Kamu masih mencari donasi, Pak. Ya. Jadi ini dipermasalahkan kemarin ya terkait dengan donasi. Tapi ini mungkin video sebelumnya ini ya, video sebelumnya waktu paslon nomor 3 ini sedang kampanye ya. Jadi sekarang ini masih lagi memanas di MK ini ya. Kita lanjutkan video berikutnya. Ini dia. Mas Ganjar itu mirip dengan Apa Pak? token listrik. Aduh. Makin kecil makin berisik. Menurut saya pada hari Tak bahaya, tak ini? jelang MK ini. Tak bahaya kayak ini? Bukan Mas Ganjar loh, Mas Hasto. Mas Hasto seperti token listrik, makin kecil makin berisik, makin habis makin berisik, gitu kan? Ya kan buktinya Mas Hasto kan justru dekat-dekat sidang MK ini kan malah makin banyak muncul. Iya iya. Itu terakhir kan menyamakan Gibran dengan supir truk yang nabrak ya. di gerbang tol Halim. Dan khilaf katanya. Ya karena hilap, terus belum cukup umur, lebih kepada soal belum cukup umur. Ya tidak punya kedewasaan. Saya melihat dalam konteks kali ini sebetulnya yang lebih mirip dengan supir truk di gerbang tol Halim utama itu adalah Mas Hasto. Mas Hasto nggak cukup umur dalam menavigasi politik Indonesia, dalam menavigasi PDI Perjuangan. Iya. Buktinya PDI Perjuangan nabrak dan terguling. Jadi itu ya bahasa-bahasa kekalahan-kekalahan memang berseliweran juga ya. Jadi sekarang ini setelah memang hampir nih, kenapa saya bilang hampir nih, kan keputusan MK walaupun memang suara terbanyak itu sudah ditentukan ya siapa gitu kan. Ini kan masyarakat yang menentukan, tapi bahasa-bahasa memang dari kubu yang kalah ini memang banyak sekali berseliweran di sosial media. Tapi kayaknya pendukung-pendukung 02 ini tidak akan terpengaruh dengan itu. Jadi itu pilihan dari hati memang, gimana pun konsekuensi yang nantinya ke depan ya kita saksikan saja ke depan kayak gimana ya. Tapi yang lucu memang ini belum apa-apa, Pak Prabowo sama Pak Gibran belum menjalankan atau belum disumpah sudah disalahkan, sudah disuruh turun. Bahkan yang lebih parah lagi, presiden kita Pak Jokowi ini ikut diteriakan ini ya. Tapi itulah masyarakat ya, itulah masyarakat. Jadi kita lanjutkan saja video berikutnya. Ini dia. Silakan Pak Ali menjawab Ali pertanyaan Asrul, dari dijawab singkat-singkat Rifli saja. Harun ya di Perkenankan saya menjawab persidangan. satu persatu. Mudah-mudahan bisa dijawab. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan Rifli ya. Pak Rifli Harun ya. Saya kutip ini putusan MK. Dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakebumi sebagai cawapres. Bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Betul sekali. Diulang. Tapi ini Pak Gibran ini bukan narapidana, bukan kriminal. Bukan kriminal. Dia mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi, dan ini biasa. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusional. Kalau Anda keberatan sama Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Ya, ini yang memang pertama dalam sejarah mungkin ya, ketika memang paslon ini dinyatakan menang, ada statement-statement memang yang harus diadakan
putaran kedua ya, dengan tidak menyertakan atau mengikut sertakan pasangan yang menang secara anggaplah secara quick count dulu ya, walaupun memang kemarin dinyatakan oleh KPU memang sudah sah juga memang pasangan nomor 2 ini yang menang ya. Tapi kenyataannya memang ini pertama kali dalam sejarah ya, bahwa pasangan yang kalah dengan selisih suara yang sangat jauh sekali ini meminta untuk diadakan pemilihan ulang dengan tidak mengikut sertakan pasangan yang menang gitu. Ini memang aneh ya. Tapi kita hanya masyarakat bisa menyaksikan saja ya. Kita lanjutkan video berikutnya. Akeh sing gembar-gembor jare beras naik, harga beras larang. Dong sing ngomong wong wadon lumrah karena jatahe pas-pasan. Lah ki wong lanang melu gemboran beras larang. Kowe kemutan apa ora? Mangku LC pun guyang-guyu tok karo cengengesan. Men uang tipe 200.000 ora tau nganggo. Dolaran micet, nego mana nego mene 300.000 ben pangan dewekan. Beras sekilo 5.000 ben pangan sekeluarga gemboran raimu. Kenapa ini? Aduh, siapa lagi yang ngedit ini guys? Siapa lagi yang ngedit ini? Aduh. Memang Indonesia ini kreatif sekali ya. Apa lagi yang ngedit ini? Ah, ini pasti Abah ini ngamuk nih kalau gini nih. Ya. Tuh presiden makan bakso, yang satuan aduh, janganlah ya, janganlah begitu. Ya. Janganlah begitu. Jadi janganlah begitu ya, jangan begitu ya. Walaupun memang kita lihat situasi sekarang memang pasangan nomor 2 ini lagi tinggal tunggu komando aja kayaknya ini bergerak ini dengan ulah yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang kalah ini ya. Tapi janganlah seperti itu ya, yang santun lah, yang santun kita untuk ini sih ngedit nih sih kelewatan sekali nih. Kreatif sekali orang Indonesia. Apa lagi nih? Prabowo kalah tuh di MK ya. Aduh, gimana ini? Aduh, lucu ya ngelihat anak Abah. Itu kan waktu tahun 2019 kemarin. Prabowo kalah sama Kenapa mereka merayakan kemenangannya sekarang ya? Katanya Pak Prabowo udah jadi benar-benar kalah ya. Aduh. Iya. Lucu banget. Iya, saya bermimpi ya. Anak-anak Abah jangan bangun mimpi aja terus ya. Udahlah Mbak, biarkanlah ya, santai ini kan ekspresinya orang. Biarkan saja dia mau buat video kayak gimana. Ini biarkan saja. Ini bagian dari kebebasan dalam berkreasi lah gitu kan, sama berekspresi gitu kan. Tapi ini kan kita lihat kenyataannya saja lah gitu kan, bahwa kedepannya itu siapa yang akan terpilih, siapa yang akan dilantik, dan siapa akan menangis karena kekalahan itu kita saksikan di depan saja ya, di belakang. Ini ada video berikutnya. Enak ini ya? Enak. Daging apa ini? Daging banteng, Pins. Beh, daging banteng. Beh, rasanya kayak opo, Mas? Nggak ikut saya. Menu. Ibu menu sebagai apa, Bu? Apa lagi? Saya sebagai ketua dari sekjen dari Jasmanis. Jasmanis. Tapi atas nama rakyat lah ya. Atas nama rakyat. Kita rakyat. Jasmanis namanya. Oke, satu kata lawan. Apapun itu adalah lawan. Satu, kita adalah benar. Kita mewakili kebenaran. Ya, kita berjuang di sini untuk siapa? Untuk anak cucu kita nanti. Apakah nanti kita akan, selama ini kita di rumah kita menanamkan nilai-nilai kejujuran, tapi apa yang terjadi pada saat ini? Apa yang terjadi sekarang ini? Kecurangan yang benar-benar terlihat oleh kasat mata. Jadi menurut saya satu kata adalah lawan, lawan. Tidak boleh kita boleh mundur satu langkah pun. Ya jangan, pokoknya mereka itu lawan aja gitu kan. Dengan ya yang namanya orang kalah itu memang begitulah ya. Tapi alangkah bijak dan langkah negarawannya kita ketika kita memang suara kita rendah, kita akan mengakui kekalahan kita. Itu namanya jiwa besar dan itu namanya negarawan. Tapi yang terjadi sekarang ini memang tapi ya enggak apa-apa dah ya. Kita hanya bisa menyaksikan saja ya. Kita lihat video berikutnya. Kami akan membangun
lapangan-lapangan sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Tuh. Jangan begitu Bu, jangan ya. Memang kemarin itu dipertanyakan tuh tentang visi misi dari pasangan nomor 2 ya, tentang memberikan makan gratis. Uangnya dari mana, dananya dari mana, pasti pajak akan dinaikkan gitu lah. Tapi kayaknya lebih masuk akal nih kan dari pasangan nomor 1 ini, dari nomor satunya mengatakan akan membangun lapangan standar FIFA. Terus dari wakilnya bilang bahwa dan mungkin visi misinya mereka juga akan membangun kota, berapa kota lah setara Jakarta. Itu juga perlu dipertanyakan tuh dananya dari mana gitu kan. Tapi ya sudahlah, kembali lagi itulah bahasa dari orang yang kalah ya. Aduh, kita saksikan lagi. Setiap 5 tahun pemilu yang kalah pasti teriak curang. Betul. Curang kalian punya taib. Kalau tidak siap kalah jangan bertanding, Bang. Iya, betul. Serangan Fajar kurang. Minta kau punya ketua bukan ngangau ke sana kemari bilang curang. Anda apa ngatri? Gitu ya, pasti teriak curang ya. Bukan masalah serangan Fajar. Kali ini memang pilihan kita itu betul-betul pilihan dari hati. Saya memilih 02 itu tanpa bayaran, guys. Tapi kenapa? Karena memang dari dulu sampai sekarang ini memang saya suka itu Prabowo. Saya ngefans sama Prabowo. Dengan karakternya, dengan jiwanya, dengan sifatnya, saya suka Prabowo. Gitu ya, makanya saya pilih. Gitu ya, bukan karena serangan Fajar, guys. Satu, Ganjar mengaku kalah yang dibutuhkan pengakuan salah KPU itu. Sudahlah Pak Ya, Ganjar. sudah. Gimana cara ngasih tahu kalau memang beliau ini kalah gitu? Ya. Pak, tes aja, kita tes orang-orang netizen di TPS kalian menang mana? Ada nggak yang menang Ganjar? Coba tulis di kolom komentar. Apa yang tidak memilih Amin berarti murtad jadi muridnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini, betul. Justru statement seperti inilah ya yang membuat kita tidak simpatik lagi sama pasangan nomor 1 gitu kan, dengan statement pendukungnya yang kayak gini. Yang kalau kita pilih masuk surga lah, yang kalau kita tidak pilih masuk neraka lah. Sekarang ini kalau ini murtad lah, bahasanya banyak sekali. Malaikat diturunkan lah, Imam Mahdi lah, apa segala macam. Justru statement dari pendukung seperti ini yang buat kita gerah sebenarnya dan tidak simpatik lagi tuh sama yang lain ya. Jadi kalau kita lihat memang dari bahasa-bahasa dari calon ini memang coba deh buka gitu kan, gimana bahasanya dari masing-masing ini. Hanya Prabowo yang tidak menanggapi hal-hal kayak gini ya. Nih lagi nih, tahlilan atau yasinan tuh. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kami ya Allah kesadaran ya Allah untuk menghadapi KBP yang solid, KBP yang itu tidak Tuh, pendukung kayak gini loh guys. Tahun tuh yang bikin kita tidak simpatik lagi loh ini. Ini bulan puasa. Demonya terus ini sudah bukan berjilid-jilid lagi nih. Ini berbab-bab sudah ini ya. Depan KPU lah, depan MK lah, depan kantor DPR lah, depan istana lah gitu kan. Kayak gini nih. Yang membuat atas nama Tuhan, atas nama agama dibawa. Ini nih. Ini nih yang membuat kita gerah sebenarnya. Yang kemarin itu lagi kampanye di masjid lah, kampanye mengatasnamakan agama lah gitu dan sebagainya, yang membuat kita mungkin apalagi generasi Gen Z ini ya yang gerah ini dengan yang kayak gini nih. Justru dengan statement kayak gini simpati kita sudah nggak ada lagi tuh ya. Jadi ya sudahlah, semua sudah berlalu, jadi halau alam lah ya. Apalagi nih? Kita ke Menpa, Ganjar menang nggak? Nah, kayak gini nih kan. Nabi Hidir dukung Ganjar di Perpres. Ini malah saya sudah saya siapkan nanti jadwal Pak Ganjar kapan, kalau bisa deklarasi di Pleret.
Karena ketoke Wahyu Makutharomo turune ning pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bunyai Nur Watu Congol bin Mbah Dalhar Watu Congol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watu Congol masih hidup. Yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis intelektual itu bilang Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku kuatir kalah. Lho kok gitu Bunyai? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Tah, itu kan? Bunyai Nur Watu Congol. Jadi itu sufi enggak bisa dijangkau lah itu. Karena jadi nanti beliau nanti kayak gini nih. Iki dawuhe Mbah Nabi Khidir. Posisi Pak Ganjar ini kudu ditulung. Hanya pasangan nomor 2 jadinya guys, yang bukan keturunan orang yang jadi keturunan orang biasa. Kita lihat kemarin pasangan nomor 2 itu dibantu oleh Imam Mahdi, itu kan ada dapat surat dari surga. Terus sekarang baru kita tahu nih bahwa Pak Ganjar juga ini keturunan Nabi Khidir gitu kan, dukung Nabi Khidir. Kayak ginilah yang buat kita aduh kayak gimana sih gitu kan. Tapi ya sudahlah, kita lanjutkan saja nonton videonya. Abah yang saya cintai. Abah cinta itu. Tuh dihimbau kepada seluruh anak-anak Abah dari Sabang sampai Merauke. Tetap semangat, kita harus berpositif thinking seperti Abah tuh. Abah selalu smile, happy. Smile, betul. Di 2024 ini kita harus tetap semangat yang menggebu-gebu bahwa Abah akan menjadi presiden di 2024 ini. Jadi kalian tidak boleh putus asa, tetap istiqomah mendukung Abah. Oke? Semangat. Tuh kan yang kayak gini nih yang ngademin ini ya harus semangat gitu kan. Harus tetap optimis bahwa Abah akan dilantik kayak gini nih. Ya, walaupun memang di suara ini kalah jauh ya. Tapi harus optimis guys. Siapa tahu kan bisa berubah tuh kan. Siapa tahu gitu. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer. Dan waktu itu, waktu kejadian itu kan di MK kemarin, malam hari Selasa malam Rabu. Tanggal 6 malam tanggal 7. Pas tanggal 7-nya saya langsung laporkan ke Panwas. Panwas. Ini sebentar. Ini kegiatannya seperti apa sih Pak? Kegiatannya itu mohon maaf ya saya praktekkan ya. Sebentar ya saya berdiri ya. Kan orang itu berbaris semua. Berbaris. Di lapangan ini? Di depan rumah. Di ketua RT. Pak Camatnya di depan. Yang di sininya kepala desa. Yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap katanya semua kan begitu. Iya. Camat HP-nya di sini dipegang. Gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya. Setelah itu gitu Pak. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Laporkan, ditangani. Ada buktinya, bukti saya laporannya saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan perbedaan kata-kata antara Anies dan Prabowo. Kata-kata Anies. Ada yang tulis di depan saya nih. Orang butuh duit. Nah dari sini kita bisa nilai sebenarnya guys ya. Ini kita bisa nilai semua. Kayak gimana tuh ya pasangan-pasangan ini. Ada yang menulis lagi di sini. Lah, saling apalah segala macam kan. Hanya pasangan nomor 2 yang tidak nyindir, yang secara di kampanye gini nyindir pasangan lain. Ya paling mengomentari waktu dinilai itu saja. Ada yang nulis lagi di sini. Capek-capek kuliah urusan teknik. Pilih yang melanggar etik. Tuh kan. Kayak ada gini yang lah menuliskan aspirasi di sini. Pajak naik, malah joget-joget. Kata-kata Prabowo. Kayak gimana nih kata Prabowo nih? Kemenangan
di hadapan kita. Kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh sombong. Kita rendah hati. Kita sopan santun. Jangan mau diprovokasi. Jangan curang. Jangan menyakiti orang lain. Kita berbuat baik. Kita berbuat baik. Saudara-saudara sekalian, kita menyongsong estafet kebaikan. Presiden ke-6 menyerahkan ke presiden yang ke-7. Presiden yang ke-7 insya Allah menyerahkan kepada presiden yang ke-8. Insya Allah Prabowo Gibran berbakti dan mengabdi kepada rakyat Indonesia. Dan tinggal kita saksikan saja ke depannya Bapak Prabowo kayak gimana ya. Kedepannya kayak gimana, baru Anda nilai di situ ya. Orang belum ini sudah nilai loh, dicap begini, aduh ya. Jadi begitu sebetulnya videonya, semoga videonya bisa menghibur ya. Selalu berpesan jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jangan sampai dengan kita ini negara yang begitu indah, begitu pampun akan rusak dengan statement-statement yang gak jelas dari kita ya. Jadi sekian videonya sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.